Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ila Rahmayati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Ketua Komisi 2 DPR RI menegaskan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan bulan Desember wajib menerapkan protokol kesehatan mulai dari tahapan persiapan sampai pelaksanaan Pilkada serta petugas KPPS dan pemilih wajib ikut aturan sehingga penyelenggaraan Pilkada serentak tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, Kementerian Dalam Negeri bersama KPU dan gugus tugas COVID-19 telah menyepakati penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Bahwa Pilkada ini boleh dilanjutkan itu dalam koridor, yang koridornya itu dipagari oleh dua prinsip. Ya. Prinsip yang pertama itu adalah penerapan protokol kesehatan COVID-19 seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah prinsip tetap menjaga kualitas demokrasinya. Ahmad Doli menegaskan, KPU dan Bawaslu tetap harus memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak berjalan dengan adil, jujur, dan terbuka. Selain itu, money politik dan kampanye hitam perlu ditingkatkan pengawasannya. Ahmad Doli mengingatkan, Badan Pengawas Pemilu tetap meningkatkan kinerja pengawasan, jangan sampai calon-calon kepala daerah memanfaatkan isu COVID-19 dan fasilitas negara untuk memenangi Pilkada. Pernyataan resmi dari Ketua Gugus Tugas boleh dilanjutkan. Syaratnya dua. Yang pertama itu adalah menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat di setiap tahapan. Yang kedua, berkoordinasi terus-menerus, ya, penyelenggara harus berkoordinasi terus dengan gugus tugas. Hilman dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI menyetujui pagu anggaran indikatif Kementerian Agama pada tahun 2021 guna mendorong kemajuan pendidikan agama Islam dan menjalankan program prioritas. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Agama di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad mengatakan, alokasi anggaran Kementerian Agama tahun 2021 akan lebih difokuskan kepada pendidikan madrasah dan pondok pesantren. Hal ini agar mampu memperbaiki sarana prasarana di berbagai sekolah dan perguruan tinggi agama Islam di sejumlah daerah. Ahmad menambahkan insentif terhadap nasib para guru, ustadz, dan kiai juga harus diupayakan pemerintah di tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan tingginya gelombang PHK dan menurunnya pendapatan masyarakat. Harusnya postur anggaran dari Kementerian Agama itu yang terbesar itu di pendidikan madrasah pondok pesantren ini, bukan di perguruan tinggi. Misalnya di SBN, itu SBN itu rata-rata digunakan untuk perguruan tinggi. Nah kita tengok rata-rata pelaksanaan dari kegiatan fisik dari perguruan tinggi itu rata-rata banyak yang mangkrak. Anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy Aziz mengemukakan, Kementerian Agama yang merupakan salah satu tim gugus tugas pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah COVID-19 diharapkan mampu merealisasikan anggaran secara efektif. Anggaran penambahan itu diperuntukkan setidak-tidaknya untuk pencegahan atau untuk melawan COVID-19. Apalagi gitu kan ya, ada himbauan bahwa pesantren-pesantren akan masuk kembali, akan mondok kembali. Nah, di mana itu letak ya penggunaan dananya tersebut untuk yang berkaitan dengan COVID-19. Ajib dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI berharap BUMN dapat menjadi roda penggerak dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Ditemui usai rapat dengan sejumlah BUMN penerima PMN dan dana talangan, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan, sektor perekonomian seperti industri dan perdagangan yang lumpuh akibat pandemi COVID-19 harus mulai dibangkitkan kembali. Menurut Arya Bima, BUMN memiliki peluang yang besar untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat. Untuk itu, BUMN harus meningkatkan produktivitasnya. Ya, BUMN ini jangan menjadi beban, tapi justru menjadi motor penggerak ekonomi nasional, terutama dalam situasi bangkitnya pasca pandemi ini. Apalagi para penerima PNM atau talangan maupun yang telah dibayar utang pemerintah. Situasinya kan sulit. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumar Jayalinggi berharap
BUMN tidak melakukan PHK meski dalam situasi perekonomian yang sulit karena pandemi COVID-19. Selain itu, Gede Sumarjaya menegaskan pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal di BUMN dan meminimalisasi tenaga kerja asing. Jangan sampai ada PHK di BUMN ini. Yang kedua, kami tekankan juga TKDN, kandungan dalam negeri. Artinya berusaha untuk sekuat tenaga untuk mempergunakan produk lokal, mempergunakan orang-orang lokal, ya, untuk kepentingan kita bersama nanti. Oki Zulindra dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Banggar dan pemerintah menyepakati asumsi makro RAPBN 2021 setelah jeda berikut. Anggota Panja Asumsi Makro Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati asumsi makro dalam RAPBN 2021 dengan sejumlah catatan dari beberapa fraksi yang bersifat kualitatif. Anggota Panja Asumsi Makro Ratna Juwita optimis dengan target asumsi makro RAPBN 2021 yang sudah ditetapkan. Untuk itu, Ratna meminta pemerintah bekerja keras mengejar ketertinggalan ekonomi di tahun ini, di mana seluruh kebijakan akan dikeluarkan untuk memperbaiki ekonomi di kuartal ketiga dan keempat. Bahwa ada optimisme untuk kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 antara 4,5 sampai 5,5%. Ya, menurut kami optimisme itu jangan hanya sekedar angka, tapi juga kami berharap pemerintah menunjukkan skema apa yang akan ditempuh supaya target tersebut bisa terpenuhi begitu. Anggota Panja Asumsi Makro Agung Widiantoro optimis dengan keputusan asumsi makro tersebut, namun Agung mendorong pemerintah lebih fokus dalam menggunakan instrumen kebijakan agar pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 menjadi titik balik perbaikan bagi ekonomi nasional. Mana caranya pemerintah mengkolaborasi di antara fungsi-fungsi kementerian dan lembaga agar punya daya ungkit kesejahteraan untuk kepentingan masyarakat. Kita tidak fokus membahas APBN saja, tetapi lebih kepada bagaimana bisa menciptakan kesejahteraan yang selama masa pandemi ini sudah cukup membuat masyarakat terpuruk. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI mendorong Lembaga Biologi Molekular Eijkman mengembangkan riset vaksin COVID-19 sehingga Indonesia memiliki vaksin sendiri untuk rakyat Indonesia. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Mercy Barens mengatakan nantinya vaksin yang dihasilkan Lembaga Eijkman harus diuji klinis dan diproduksi massal oleh BUMN Farmasi. Vaksin COVID-19 yang dikembangkan Lembaga Eijkman diharapkan cocok dengan karakteristik virus corona yang telah bermutasi di Indonesia. Eijkman itu sampai dengan Maret 2020 dan akan masuk ke uji klinis. Kemudian akan diserahkan ke BUMN Bio Farma untuk melakukan uji klinis ke manusia. Kalau sampai vaksin merah putih ini dia sukses, ini kan vaksin-vaksin dari lain kan belum tentu cocok dengan karakteristik virus yang telah bermutasi di Indonesia. Anggota Komisi 7 DPR RI Mercy Barens meminta pemerintah memberikan dukungan anggaran memadai untuk riset dan penemuan vaksin COVID-19 di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia selayaknya mengembangkan riset secara mandiri untuk menemukan vaksin COVID-19, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi negara tujuan percobaan vaksin COVID-19 dari negara lain. Karena di sana ini kan kita mendukung seluruh startup penelitian-penelitian yang bertujuan untuk menopang startup UMKM gitu loh, dari seluruh unggulan-unggulan lokal di hampir semua daerah. Nah, dan ini kan sekarang Oki dan Bari,
TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji ulang kebijakan belajar tatap muka di sekolah kembali, mengingat penyebaran virus corona di Indonesia masih fluktuatif dan belum stabil. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Ledia Hanifa meminta kebijakan belajar tatap muka di sekolah dikaji ulang selain karena penyebaran virus corona, juga minimnya jaminan peserta didik tidak akan terpapar virus corona sebelum tiba di sekolah maupun saat pulang ke rumah. Jika belajar tatap muka di sekolah belum mendesak, sebaiknya kegiatan belajar mengajar masih dilakukan dari rumah atau sekolah dari rumah. Juga karena cuma 6% sih sebenarnya sangat kecil. Kalau nggak kepepet mendingan nggak usah lah, karena korbannya anak-anak. Ketika kita bicara sekolahnya di daerah hijau, daerah situ daerah hijau, tapi anak itu emang ada jaminan anaknya tinggal di situ kan, bisa jadi di perbatasan dia keluar masuk, terus kemudian di perjalanannya dengan siapa dia berangkat, nah itu juga jadi catatan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Pendidikan setempat menyiapkan fasilitas memadai maupun alternatif jika ada pendaftar yang kesulitan mengakses internet dan teknologi untuk mengikuti proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2020. PPDB online itu tujuannya adalah untuk meminimalisir kasus-kasus ya, supaya penularan itu tidak terjadi. Nah, cuma problemnya adalah ada kesulitan-kesulitan. Sulitannya pertama sih kalau daerah-daerah yang tidak memiliki internet. Nah, tetapi sebenarnya itu bisa disiasati sih sebenarnya sama daerahnya. Ferdian dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Dana Program Perbaikan Ekonomi Nasional atau PEN diperuntukkan bagi BUMN yang merugi pasca terdampak COVID-19. Ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Baidowi menyoroti beban utang BUMN dan dampak pandemi COVID terhadap kinerja BUMN. Ahmad Baidowi menjelaskan utang BUMN tidak hanya menjadi beban pemerintah, karena di dalamnya terdapat saham publik. Oleh karena itu, Ahmad Baidowi mengharapkan program PEN dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusi BUMN kepada negara. Subsidi apapun injeksi terhadap BUMN itu dilakukan kepada BUMN yang memang terdampak COVID, bukan kepada injeksi kepada BUMN yang memang sudah sakit sejak sebelum COVID. Kalau sejak sebelum COVID memang sudah parah, ya jangan COVID dijadikan alasan gitu. Ahmad Baidowi menegaskan penyaluran dana PEN harus tepat sasaran, diantaranya BUMN yang mengalami kendala dalam menjalankan bisnisnya karena terdampak COVID-19. Terkait isu PHK BUMN, Ahmad Baidowi meminta BUMN tidak melakukan PHK terhadap pekerja dan mencari solusi terbaik seperti relaksasi pembayaran atau merumahkan sementara tanpa melakukan PHK. Ya memang yang seringkali dikorbankan itu terkait dengan tenaga kerjanya. Kami juga kaget misalkan Garuda merumahkan sekian, ya apa tidak ada cara lain? Kita selalu menginginkan relaksasi pembayaran, dirumahkan sementara, tapi tanpa di PHK, itu kan bisa sebenarnya pilihan-pilihan itu. Helmi dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mengundang pakar ekonomi guna mendapatkan masukan terkait kebijakan subsidi yang ada di Indonesia. Anggota BAKN DPR RI Muhammad Misbahkun menegaskan, pemberian subsidi merupakan bentuk kehadiran negara kepada rakyatnya, sehingga subsidi harus tepat sasaran dan dirasakan oleh semua masyarakat di Indonesia. Ia mengatakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan yang harus dijalankan secara disiplin. Kita ingin melihat bahwa apa yang dilaksanakan pemerintah itu dalam prakteknya dijalankan dengan benar. Karena apa? Subsidi itu adalah sebuah kebijakan. Kebijakan dan kemudian arahnya diikuti oleh kebijakan-kebijakan yang lain.
tinggal kita implementasikan. Karena Badan Akuntabilitas Keuangan Negara ini kita ingin tahu apakah policy yang diambil oleh pemerintah itu dijalankan secara disiplin. Selanjutnya, Misbakun mengingatkan subsidi diberikan untuk melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar, sehingga pemerintah harus mengeluarkan strategi kebijakan pemberian subsidi yang jelas dan transparan terkait dengan pemberian subsidi agar tidak mengganggu tatanan pasar. Strategi polisinya seperti apa? Dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangan sampai subsidi itu justru akan merusak tatanan pasar dan negara menjadi ruginya makin dalam. Nah, ini kan tidak bisa diatur hanya dalam satu parameter tunggal, yaitu subsidi semata, karena subsidi itu menyangkut banyak kepentingan. Ila dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menyayangkan masih adanya kasus UMKM yang merasa kesulitan mendapatkan bantuan karena tidak adanya akses ke perbankan. DPR mendorong Kementerian Koperasi dan UMKM lebih masif melakukan sosialisasi program-program bantuan untuk menjangkau pelaku UMKM. Ditemui saat rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Kepala Bappenas di Gedung Nusantara 1 Komplek Parlemen Senayan baru-baru ini, anggota Komisi 11 DPR RI Supriyatno mengungkapkan selama ini DPR sudah mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan UMKM. Terlebih, saat pandemi COVID-19, maka para pelaku UMKM membutuhkan bantuan, baik langsung maupun keringanan pembayaran pinjaman. Supriyatno menegaskan, UMKM harus didukung karena UMKM merupakan roda utama penggerak perekonomian negara. Kalau masih ada keluhan dari UMKM dan sebagainya, ya mestinya disalurkan lewat Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi kan yang ngurusin masalah itu, ya harus dilaporkan Kementerian Koperasi. Kemudian masalahnya apa? Apakah dari sisi penguatan, dari sisi pemberdayaan dan sebagainya bisa kita bahas. Ya kita bisa bahas di DPR khususnya menyangkut masalah anggaran. Apakah perlu bantuan pemerintah? Karena memang UMKM ini. Supriyatno menambahkan, sejatinya sudah banyak jenis bantuan yang digulirkan pemerintah. Jika masih ada UMKM yang belum menerima, maka pemerintah harus kembali mensosialisasikan program-program relaksasi pinjaman bagi UMKM. Nah, kredit UMKM bisa direstrukturisasi, direlaksasi lewat bank pelaksana nanti. Jadi saya kira aturan-aturan udah jelas, gak ada masalah ya. Bank-bank juga udah oke, dan bank-bank sudah ditugaskan oleh pemerintah untuk merelaksasi kredit UMKM sampai dengan Desember 2020. Amita dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ila Rahmayati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.